فاسعوا إلى ذكر الله من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga tetap sehat selalu. Dan kabarnya sih akhir-akhir ini banyak sekali teman-teman kita yang kurang sehat ya, ada yang sakit dan sebagainya. Semoga teman-teman yang sedang kurang sehat ya, yang sedang sakit, semoga disembuhkan ya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang sehat semoga tetap sehat selalu. Selamat datang, dan ini adalah konten perdana 30 juz The Series. Jadi program ini tempat kita berbagi ya, tempat menginspirasi, khususnya dari kita belajar banyak dari para penghafal dan pengampu Al-Quran. Dan tentunya insya Allah ya, ke depan kita akan banyak belajar bersama teman-teman yang cukup menginspirasi kita semua. Dan ini adalah perdana, saya tidak sendiri di sini, sudah ditemani oleh seorang hafizah yang luar biasa, dan ke depan dia akan banyak bercerita dan berbagi pengalaman kepada kita semua. Ada adik Widya Astuti. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Jadi untungnya pada pagi hari ini kita ada tamu spesial yang luar biasa ya, ada Widya, seorang hafizah yang juga masih menjadi mahasiswi. Iya, betul. Terus saya dengar kabar adik Widya ini dapat beasiswa full 30 juz. Alhamdulillah. Itu gimana ceritanya tuh? Ceritanya gimana ya? Nah, ini kan bagian daripada fadilah ya, iya, betul, menjadi betul. seorang penghafal Quran. Nah, gimana ceritanya dulu sehingga bisa dapat beasiswa 30 juz full lagi? Alhamdulillah sebetulnya ini sih nggak kerencana ya. Oh, nggak kerencana. Karena sekarang kan saya kuliahnya di Universitas Hamzan Wadi, iya. yang sebetulnya itu bukan menjadi kampus bukan tujuan sih, tapi nggak ada rencana sebetulnya gitu ya, nggak ada rencana. Nah cuman awalnya kan dulu memang setelah dari sini kan rencananya pengen lanjut studinya ke Institut Ilmu Al-Quran yang di Jakarta. Oh gitu. Cuman karena kendala dari izin orang tua waktu itu, padahal kan saat itu udah mau daftar dan insya Allah beasiswa juga gitu. Cuman karena izin dari orang tua yang saat itu tidak ada, akhirnya. Padahal itu impian banget gitu. Impian banget ya. Iya, kampus impian yang ya Allah itu apa ya. Tapi karena kemudian tidak diizinkan oleh orang tua, akhirnya masuk di Universitas Hamzan Wadi. Karena orang tua pengennya di sini aja nak, karena kalau di luar tuh apa ya. Kebetulan kan saya terakhir nikah. Jadi karena kalau melanjutnya di luar mungkin nanti orang tua nggak ada temen di rumah. Akhirnya masuknya di Universitas Hamzan Wadi. Nah, niatnya
apa ya, nggak ada rencana waktu itu untuk ngambil beasiswa, karena kan memang kalau di kampus Universitas Syamsul Mahdi itu sebelumnya nggak membuka ya, membuka. Nah, cuman kebetulan sekali, alhamdulillah mungkin itu berkah Quran, berkah Quran, dan kebetulan waktu itu pembukaan beasiswa pertama perdana untuk yang program beasiswa tahfiz. Untuk yang program beasiswa tahfiz. Tepat sekali berarti. Iya, tepat sekali, alhamdulillah. Dan akhirnya waktu itu ada teman yang bantu waktu itu, kasih tahu, ada nih lo beasiswa tahfiz, masa sih gitu, nanya masa sih gitu, dan cari tahu kebenarannya, dan ternyata benar. Ketemu sama dosen yang namanya Pak Denny, alhamdulillah beliau bantu, kalau emang mau serius nanti saya bantu gitu. Akhirnya siapkan berkas persyaratan, dan waktu itu siap diuji, dan alhamdulillah bisa. Oh, berarti ada ujiannya? Iya, ada. Ujiannya kayak gimana itu? Ya, uji hafalan juga. Oh, ujian hafalan, ditanya. Iya, ditanya. Oh, kayaknya perlu kita coba nanti. Wah, berat nih, berat. Oke, jadi ya, gitu. Bagaimana kemudian respon Widya terkait dengan, artinya kan awalnya niatnya keluar daerah kan ya, betul. Tapi akhirnya kemudian mengubur cita-cita untuk keluar daerah dengan alasan perintah, artinya instruksi dari orang tua, arahan gitu ya dari orang tua. Nggak ridho kan nggak ini juga Kak gitu. Saya sih di sini ngambilnya itu ke orang tuanya gitu. Gimana perasaan Widya saat itu? Aduh, saat itu sebetulnya sangat sedih, karena itu kan kampus impian, maksudnya dari SMA, dari MA nih udah pengen di sana, dan akhirnya itu menjadi impian yang harus dikubur gitu, dikubur. Tapi alhamdulillah ada hikmahnya. Gitu. Apa nih? Hikmahnya apa? Satu, ini pertama dapat di sini kan, maksudnya nggak dapat di sana, tapi Allah kasih di sini. Iya, dapat beasiswanya. Mungkin karena alhamdulillah karena ridho orang tua juga, doa orang tua, akhirnya dapat di sini. Kemudian yang kedua, kita ketemu ada COVID nih Kak ya gitu. Iya. Jadi seandainya kalau kuliah di luar, kalau mikir di kuliahnya di luar, aduh kayaknya ini bakalan jadi, mungkin ini hikmahnya gitu. Kalau di luar mungkin nggak akan dikasih pulang, nggak bisa ketemu orang tua, gitu kan. Apalagi saat itu kan ada masalah lockdown dan sebagainya gitu. Nah, cuman mungkin itu hikmahnya, dan bisa di sini, bisa selalu sama orang tua, bisa ketemu orang tua. Dan apalagi kan kalau bapak sudah cukup tua, sudah lansia, jadi saya di sini bisa bantu ibu gitu. Jadi ya banyak hikmah aja sih. Betul sekali. Jadi memang itu tadi udah ada fadilah daripada bisa menyelesaikan hafalan 30 juz ya. Nah, sekarang yang saya tanya adalah gimana ceritanya kok bisa selesai hafalan 30 juz? Kapan awal mula gitu? Mulai belajar atau mulai menghafalkan Al-Qur'an itu? Kalau dari awalnya banget nih Kak ya. Ini dua sih, maksudnya awal belajar dengan ngafal beda gitu. Kalau belajarnya memang alhamdulillah sejak kecil, ini jadi kesyukuran juga sih buat saya Kak, karena dipertemukan dengan, maksudnya berada di lingkungan yang alhamdulillah cukup dekat dengan Al-Quran, terutama orang tua, bapak. Alhamdulillah beliau orang yang cukup dekat dengan Al-Quran, jadi kalau sejak kecil itu dididik gitu, bisa belajar Quran, belajar agama dan sebagainya gitu. Nah, awalnya kayaknya sejak kelas kelas 1 atau enggak kelas 2 SD sudah itu udah mulai menghafal Al-Quran. Bukan menghafal, mulai belajar dulu karena kan waktu itu berawal dari Iqra dulu, kemudian Al-Quran, itu kan nggak salah Qurannya kalau nggak kelas 2, kelas 3 deh kayaknya. Itu belajar ngajinya di Taman Pendidikan Quran, namanya di TPQ 3 Serangkai, itu dekat rumah sih, nggak jauh dari rumah. Kemudian belajarnya di sana, ngajinya di sana. Alhamdulillah inilah banyak belajar dan mulai menghafalnya sejak kelas 5 deh kalau nggak salah. Kelas 5 SD. Kelas 5 tuh nggak kelas 6. Tapi itu mulainya dari juz amma, dari ayat pendek, kemudian dilanjutkan dengan surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa dan seterusnya gitu. Nah, kemudian lanjutnya di sanawiyah. Sanawiyah di mana itu sanawiyah? Sanawiyahnya di Mu'alimat. Mu'alimat. Ada Celopon Pancor. Di sana alhamdulillah masuk. Kan di sana kalau sanawiyah, maksudnya sekolah SMP SMA itu kan biasanya ada ekstrakurikulernya ya kan. Kebetulan kalau di Mu'alimat itu
ada ekstrakurikuler tahfiz. Nah, alhamdulillah saya masuk di sana dan belajar Quran, belajar ngaji, tajwid, tahsin, seterusnya gitu. Berarti itu sebetulnya masih proses belajar perbaikan bacaan gitu ya. Lebih ke yang bacaan. Serius mulai ngafalnya itu sejak mulai kapan? Seriusnya yang nggak ada jeda gitu loh. MA deh. MA ya. Kalau yang nggak ada jeda, jadi kayak selama 1 bulan full atau 2 bulan atau setahun itu bener-bener fokus ngafalin 30 juz gitu. Oh, kalau yang bener-bener fokusnya kayaknya waktu di sini deh Kak. Waktu di Pondok. Di sini. Di jadi ceritanya selesai di mu'alimin ya. Mu'alimat. Mu'alimin sih. Selesai di mu'alimat itu baru masuk di program Gema Tahasus di Pondok Pesantren Al-Madani. Jadi Martina Widya Astuti ini adalah salah satu alumni program Tahasus, program Gema yang betul-betul di saat itu ya fokus. Iya, belajar menghafalkan Al-Quran gitu ya. Itu berapa bulan selesainya? Jangan ditanya berapa bulan. Oh gitu. Intinya selama itu kan waktu selesai SMA kan pending kuliah, maksudnya nggak langsung lanjut kuliah, cuman pending setahun dulu. Oh iya. Niatnya kan pengen fokus, artinya masuk di sini dan alhamdulillah bisa gitu selama setahun itu mengisi waktu dengan ini gitu. Selesaikan. Berarti selesai tamat mu'alimah SMA itu nggak langsung kuliah ya. Jadi benar-benar 1 tahun itu waktunya diprioritaskan fokus pada menghafalkan 30 juz Al-Quran. Artinya nggak salah kalau kemudian kita pending kuliah selama 1 tahun gitu ya. Nggak salah. Nggak rugi sih. Nggak rugi. Artinya semakin banyak bekal untuk kemudian menuntut pendidikan S1 kayak gitu ya. Ya, amin. Oke. Terus menurut Widya nih, menghafalkan 30 juz Al-Quran mudah atau sulit sih? Sulit nggak sih? Sulit ya. Iya. Karena kan menghafal tuh banyak tantangannya, banyak ujiannya, betul. Banyak rintangannya. Jadi sesuatu yang punya tantangan, ujian, cobaan itu pasti nggak mudah, pasti susah. Gitu. Dan yang dihafalkan nggak sedikit. Ini 30 juz. Ini Masya Allah luar biasa banget deh ini. Dan tentunya ada banyak sekali artinya motivasi ya, tidak hanya yang secara duniawi misalkan kayak tadi ada 30 juz ya. Maksudnya beasiswa 30 juz, beasiswa tahfiz. Kemudian Allah juga punya janji-janji yang luar biasa. Saya pernah baca buku katanya orang yang membaca, mempelajari, menghafalkan Al-Quran itu akan diberikan syafaat gitu ya, kepada 10 keluarganya udah wajib masuk neraka dan diangkat kembali untuk masuk ke surga. Itu gimana menurut Ade itu? Sebetulnya itu salah satu motivasi sendiri juga buat saya, dan itu salah satu cara Allah untuk memuliakan orang yang menghafal Al-Quran, bisa menarik 10 keluarganya masuk ke dalam surganya Allah melalui pintu manapun. Masya Allah, itu hal yang sangat luar biasa, menjadi suatu penghargaan yang gak ternilai harganya, jumlahnya gitu. Jadi tentunya dari seorang penghafal, dari seorang hafiz, mungkin gak hanya hafiz ya, semua gitu. Itu pasti menjadi suatu hal yang kita inginkan. Betul gitu, sekali. Siapa sih yang gak mau? Itu impian semua orang. Jadi masuk surga itu impian semua orang. Siapa sih gak masuk surga kan? Pertanyaan yang gak membutuhkan jawaban gitu. Pengen masuk surga ya pasti jawabannya iya. Dan itu bonus yang luar biasa. Yang nggak ada gitu loh. Jadi selain daripada menghafal dan mempelajari Al-Quran, nggak ada lagi itu. Oke, itu salah satu motivasi tadi ya. Nah, kita ngobrol santai aja nih, bisa sambil ngopi ya. Ini kopinya udah tersedia. Iya, betul. Silakan sambil ngopi. Dan tadi salah satu motivasinya adalah memang janji Allah itu ya. Dan banyak sekali janji-janji yang lain, seperti orang tuanya dipakaikan mahkota ya, yang terbuat dari itu, nggak ada tara lah dengan harta di dunia. Kemudian banyak lah intinya. Kemudian apa motivasi selain yang sudah disebutkan tadi, sehingga Widya bisa fokus serta bisa menyelesaikan 30 juz Al-Quran? Apa motivasi terbesar dalam hidup Widya? Kalau bilang motivasi itu satu sih Kak, apa itu? Orang tua. Kenapa orang tua gitu? Pertanyaannya gitu, kenapa orang tua? Tanya besar gitu ya. Kenapa orang tua? Ada karena orang tua. sebenarnya gini Kak,
ini kan kita sebagai anak tentu tahu perjuangan orang tua, jerih payah, apa namanya, sampai kita berada di titik ini, itu kan berkat dari dukungan dari orang tua. Iya, betul. Dan melihat perjuangan orang tua saya yang sampai di titik ini, sampai saya sebesar ini dan menjadi seperti yang sekarang ini. Sukses gitu ya? Bukan sukses, belum menuju sukses insya Allah. Itu saya mikirnya ngebalas jasa mereka tuh gimana ya gitu, pakai apa gitu, harus dengan cara apa gitu. Kayaknya kalau ngebales dengan maksudnya dengan materi, bisa dengan uang atau apa, itu nggak akan harganya nggak akan bisa ternilai gitu. Mau dibeli, maksudnya mau dibalas dengan uang berpuluh-puluh juta itu nggak akan bisa setara gitu dengan apa yang sudah mereka korbankan hingga sampai detik ini gitu. Ya saya mikirnya harus dengan cara apa gitu. Dan bismillah saya mulai dari jalan ini, karena seperti yang tadi Kak, kalau penghafal Al-Quran itu kan insya Allah bisa menarik 10 keluarganya ke dalam surga, dan itu motivasi terbesar saya untuk orang tua gitu. Jadi tidak dengan, mungkin di dunia ini saya tidak bisa balas jasa mereka, dengan tapi insya Allah banyak gitu ya. Tapi insya Allah dengan memberikan sepasang mahkota, amin, insya Allah. Amin. Semoga kita juga ini kameramen juga bisa jadi seorang penghafal Al-Quran gitu ya. Amin. Para penonton yang luar biasa di luar sana, kita doakan semoga dimudahkan dan hatinya dibuka gitu ya. Biar diringankan hatinya untuk belajar ya, menghafalkan Al-Quran seperti Widya yang luar biasa ya. Lanjut. Nah itu sih, dengan insya Allah mungkin dengan memberikan mereka sepasang mahkota gitu, insya Allah nanti itu salah satu cara untuk bisa membalas jasa selama di dunia gitu. Gimana dengan kita ya? Banyak jalan sebetulnya, nggak harus dengan apa namanya serius belajar, apalagi ini belajar aja belum serius ini, apalagi menghafalkan 30 juz Al-Quran. Tadi motivasinya adalah orang tua ya. Dan memang itu mungkin ya bukan balasan artinya, tapi itu sebaik-baik cara mungkin seorang anak untuk kemudian memberikan hadiah terbaik kepada orang tua kayak gitu ya. Tadi kan kuliah di Universitas Hamzah Al-Wadi ya. Semester berapa dan jurusan apa? Sekarang menuju semester 6 ya. Karena kemarin sudah selesai ujian di semester 5, jadi sekarang menuju semester 6. Dan jurusannya bimbingan konseling. Bimbingan konseling. Betul. Hafiz loh, ngambil jurusan bimbingan konseling. Ini kayak pas banget jadi Amin. Jadi apa bro? Bisa jadi ibu dari anak-anak yang dapat jodoh ya nanti. Asik. Luar biasa ini jadi membimbing anak-anak termasuk suaminya nanti. Amin. Aduh jangan dong, kan tugasnya suami yang bimbing istri. Oh gitu. Istri yang suami, betul enggak? Betul juga sih. Iya. Tapi jadi kan ibu itu adalah madrasah pertama bagi anaknya kan. Nah, artinya seorang ibu itu, seorang wanita itu punya peran yang sangat besar untuk keluarga, rumah tangga kayak gitu kan ya. Nah, teman-teman di luar sana pasti pengen juga seperti Widya bisa hafal 30 juz Al-Quran. Nah, mungkin Widya bisa berbagi tips ya. Ini dengan cara Widya sendiri. Biasanya Widya metode ngafal itu kayak gimana sih gitu, dan ada waktu-waktu tertentu mungkin yang kemudian Widya di waktu itu cepat sekali masuknya kayak gitu. Oh gitu. Nah, mungkin bisa di share ke teman-teman yang lain gitu, sehingga banyak muncul video-video baru gitu. Iya kan. Nanti pahalanya mengalir terus menerus. Ya, amin. Silakan. Sebetulnya kalau tips itu nggak punya tips yang ini banget sih Kak. Yang saklek itu aja ya. Iya, cuman inilah tergantung sikon, tergantung situasi. Kalau saya sih ngafalnya itu ngafal santai aja. Ngafal santai. Ngafal santai itu kayak gimana? Berarti mungkin saya bisa ngikutin kan? Iya, maksudnya nggak menjadikan itu sebagai beban. Memang sih kalau berbicara hafalan, maksudnya kita yang hafal untuk bicara murojaah itu kan kewajiban gitu. Cuman nggak menjadikan itu sebagai beban yang harus nih gitu, harus ini gitu. Karena kalau menghafal itu kan
sesuai ini nih Kak, hati gitu. Maksudnya nggak harus karena dengan target, nggak harus dengan cara ini. Kalau saya sih pribadinya gitu. Hafal santai. Iya. Hafal santai. Terus. Ya gitu. Nah, kemudian untuk tipsnya sih, kalau mungkin untuk teman-teman yang pemula, mungkin yang masih dalam fase perjuangan, maksudnya on the way 30 juz, amin. Gitu. Itu mungkin kalau tipsnya sih yang pertama mungkin baca dulu, karena membaca itu penting. Pentingnya apa gitu? Dengan mungkin ini salah satu kemudahan juga sih Kak, gitu, bagi saya pribadi yang mungkin ada sedikit pengalaman gitu, dengan membaca itu sangat membantu sekali gitu. Karena kalau Al-Quran kan kalau dibaca tuh ketika dihafal nanti yang kita ingat kan yang tertulis gitu, yang tertulis, nggak hanya yang sekedar kita ingat aja gitu. Cuman karena dengan membaca itu mungkin bisa membantu teman-teman untuk mengingat ini gitu, yang dihafal gitu. Mungkin letaknya, barisnya itu dibaca berulang-ulang kayak gitu ya. Apakah dia berada di awal, di tengah ataupun di akhir gitu. Itu betul, sedikit membantu sih gitu. Dan yang terpenting sih dengan banyak membaca, maksudnya dibaca berulang-ulang gitu. Jadi sebelum dihafal dibaca dulu, baca berulang-ulang, karena jangan sampai terjadi kesalahan di dalam menghafal gitu. Apalagi kalau Al-Quran tuh banyak banget nih ayat-ayat yang mirip, ayat-ayat yang sama. Iya, banyak banget. Misalnya seperti barisnya kulluhu, kullahu, itu kan juga penting gitu untuk harus susah banget diperhatikan. Jadi sebelum dihafal harus dibaca. Gitu. Jadi kesimpulannya, jadi kalau teman-teman mau ngafal 30 juz Al-Quran itu harus sering-sering dibaca dan diulang gitu. Misalkan kalau targetnya 1 halaman, dibaca sampai berapa kali gitu ya, biar terbiasa dan hafal gitu tata letak dan barisnya kayak gitu. Baru per ayat gitu ya. Terus kalau terkait waktu ini yang paling produktif gitu tempat ngafalnya, apakah zuhur gitu, siang, pagi, sore, apa malam kayak gitu? Kalau Widya sendiri gimana itu? Kalau kebetulan kan saya juga di pondok nih Kak, di pondok Quran, biasanya di sana juga ada program inilah murojaah. Itu programnya sebelum tidur dan setelah qiyamul lail. Jadi produktifnya sih di sana, berasanya lebih enak di sana gitu. Tengah malam berarti ya? Qiyamul lail, saat qiyamul lail. Sebelum subuh. Sebelum subuh, iya itu maksudnya. Itu sama di sebelum tidur. Sebelum tidur dan pas bangun tidur diulang lagi. Jadi itu cepat banget maksudnya. Jadi sebelum tidur ngafal, jadi kayak ke bawah tidur gitu. Ke bawah tidur, ini jadi bagus sekali ya. Pas bangun cepet ingatnya, insya Allah. Jadi ngafal yang untuk Widya ini, tapi mungkin bisa juga ditiru oleh teman-teman. Siapa tahu sefrekuensi gitu ya. Nah, jadi ngafalnya sebelum tidur. Itu sekitar jam 8, jam 9 ya? Itu jam 10 malam. Jam 10 lah itu. Jam 10 kan malam jam 10 ya? itu mungkin udah mulai hening, udah Iya. Nggak, kalau jam 8, 9 kan sunyi. Masih gitu. Berarti sekitar jam itu, baru kemudian nanti bangunnya sambil qiyamul lail gitu ya. Masya Allah, luar biasa ini. Ini kita harus ikutin nih. Betul. Itu karena di pondok juga sih, biasanya kan sama santri, jadi alhamdulillah lah bisa ini. Selama ikut program tahasus atau Gema Al-Quran yang ada di Pondok Pesantren Al-Mahdi, apa pesan atau kesan selama mengikuti kegiatan misalnya? Kesan dulu atau kesan dulu nih? Mana-mana aja deh. Biasanya kesan dulu. Kesan dulu mana? Kesannya senang, bersyukur. Yang utama sih bersyukur. Bersyukur banget berada di lingkungan yang luar biasa kayak karena gitu. Lingkungan ini juga pengaruh ya Kak ya. Lingkungan itu sangat berpengaruh sekali, betul. Jadi dengan berada di sini itu apa ya, jadi ini aja sih, ada powernya gitu. Power. Jadi kayak nggak salah pepatah yang bilang, jadi kalau kita dekat sama tukang parfum kita ikut wangi kayak gitu ya. Ya Allah, betul. Berarti lingkungannya Widya ini para hafiz semua gitu. Ini juga mungkin masukan buat teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kuliah ataupun yang masih sekolah ataupun yang nggak sekolah sekalipun, itu harus memperhatikan lingkungannya, siapa teman dekatnya gitu ya, dan sehariannya bersama siapa itu mungkin menjadi prioritas ya. Iya, betul. Sehingga
bisa mempengaruhi kita ke jalan yang lebih baik kayak gitu. Oke, jadi tadi kalau misalkan udah cerita manis-manisnya gitu ya. Sekarang pahit-pahitnya. Jadi dari pengalaman yang kombinasi lah antara yang manis dan yang pahit tadi. Apa pesan yang bisa diberikan kepada teman-teman sebaya kita misalnya di luar sana agar mau serta serius mempelajari Al-Qur'an? Pesannya yang pertama sih mungkin niat dulu ya, mungkin kita sama-sama luruskan niat, maksudnya karena insya Allah dengan niat yang baik itu juga akan membantu. Niatnya kalau udah lillahi ta'ala, niatnya karena Allah, nggak niat karena pengen pengen bisa, pengen terkenal karena hafal gitu ya. Itu harus diluruskan dulu, niatnya karena lillahi ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala, karena insya Allah itu akan membantu kita. Kalau kita sudah niatnya karena Allah, maka insya Allah Allah juga akan bantu kita untuk ini. Betul sekali. Jadi memang ini dalam banget sih dia pesannya. Jadi mau melakukan apapun ya, tidak hanya mempelajari, menghafal Al-Qur'an. Iya, itu niatnya harus lurus dan baik. Nah, kemudian ini sih untuk teman-teman yang sedang berada di fase berjuang gitu ya. Itu tetap semangat ya. Jangan menyerah karena insya Allah teman-teman yang saat ini sedang berada di fase perjuangan itu adalah orang-orang pilihan gitu. Karena kan ini kalau nggak salah itu ada hadis atau nggak qaul ulama itu mengatakan jadi ketika kita memilih untuk menghafal Al-Qur'an itu sejatinya Allah sedang memilih kita gitu untuk menjadi seorang hafil. Jadi teman-teman harus bersyukur gitu, harus bersyukur kalau sudah memilih untuk menghafal Al-Qur'an itu sejatinya Allah yang sudah memilih kita gitu. Insyaallah. Semoga saya juga jadi orang-orang pilihan. Dan harus kuat, harus kuat dengan ujian, karena kan namanya perjuangan kan harus pasti ada ujian, tantangan, rintangan. Jadi bukan perjuangan namanya kalau nggak ada ujiannya. Asik. Harus itu adalah perjuangan yang luar biasa kalau kemudian semakin banyak ujiannya dan kita bertahan di situ ya. Iya, insyaallah. Oke. Tadi poin yang paling penting adalah perbaiki niatnya gitu ya. Terakhir deh, mungkin kita karena ini kan udah selesai 30 juz ya, dan dulu pernah diuji atau pernah ikut musabaqah mungkin? Kalau musabaqah mungkin nggak ini sih Kak ya, karena kan saya fokus ngajar. Ngajar. Jadi selain kuliah terus ikut organisasi ngajar juga. Iya, betul. Itu gimana ngatur waktunya itu? Aja sih. Gimana ngatur waktunya? Misalkan pagi kuliah, terus ikut organisasi itu gimana kegiatannya? Kalau organisasi kan nggak everyday ya Kak, maksudnya nggak setiap hari. Nggak setiap hari. Kalau mungkin ada kegiatan sewaktu kalau ada event aja gitu ya. Kalau ada event baru hadir ikut. Gitu. Terus kalau ngajarnya? Kalau ngajarnya everyday. Ya everyday. Yes. Setiap hari. Gitu. Setiap hari. Cuma nggak setiap waktu, sore malam. Oke. Kadang pagi subuh juga. Tapi tetap aja itu padat banget pastinya. Kuliah, organisasi dan itu ngajar tuh ya kerja lah artinya kan. Kerja. Luar biasa. Ini tentu membagi waktu dan ya pastinya sedikit waktu istirahat kalau kayak gitu ya kan. Iya betul. Terus kapan bekerjaannya itu? Oh iya tadi kan sambil qiyamul lail. Sama santri. Alhamdulillah saya juga bersyukur karena ditempatkan di tempat yang maksudnya ini ya lingkungannya Quran gitu. Jadi itu sebagai wadah yang membuat saya tetap dekat aja dekat dengan Quran. Tapi ngajarin Al-Quran juga. Meskipun misalnya pagi siang nih sibuk kuliah, tapi malamnya bisa pegang gitu. Karena kan sama santri, kalau santri ngaji kan otomatis ikut ngaji. Gitu. Jadi ini Widya ini salah satu potret bisa dibilang idola anak-anak muda gitu. Maksudnya patut untuk diidolakan kayak gitu. Saya pernah baca buku katanya nggak tahu lah hadis atau apa gitu ya, katanya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kamu adalah yang belajar dan mengajarkan, mengamalkan Al-Qur'an. Belajar dan mengajarkan. Widya banget ini. Amin. Udah belajar bertahun-tahun ya, mendalami, menghafalkan, kemudian diamalkan, mengajarkan ke adik-adik yang lain. Luar biasa. Nggak ada apa-apanya kita-kita ini berarti. Bukan. Setiap orang kan pasti punya apa sih passionnya masing-masing. Tapi saya tertarik sekali untuk belajar gitu ya, belajar menghafal Al-Quran. Yang sedih.
Oke, Sabu coba kasih challenge ya. Kita coba kita uji hafalannya Widya. Kira-kira nggak banyak pertanyaan sih, paling 5 kan. 5 Pak, itu banyak gitu. Oh, banyak. Di MTQ aja tuh cuma 3. Oh, kalau MTQ cuma 3 pertanyaan. Iya udah deh, biar nggak kayak MTQ mungkin ya dikurangin. Kita coba ya, saya buka acak. Jadi saya buka acak ini ada beberapa yang udah ketanda sih. Saya coba buka ya. Nanti saya baca sedikit, nanti Widya lanjutkan kayak gitu ya. Biasanya kayak gitu kan kalau ini ya uji hafalan ya. Ya Allah. Tapi nanti tolong kalau saya baca itu nanti di apa namanya ditegur ya, mungkin saya juga nggak terlalu lancar ngajinya gitu, jadi ya ditegur di mana kemana-mana mau saya kan ya. Susah. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. استمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان بكل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. Oke, cukup. Masya Allah, luar biasa, lancar ya. Atau kameramennya mau nanya? Boleh? Oke, satu pertanyaan lagi deh. Yang mana ya? Oke, ini deh. Bismillah. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتسدية. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تقول عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث
على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. صدق الله العظيم. Masya Allah, luar biasa, udah suara merdu, cantik lagi. Oke, cukup dah 2 pertanyaan ya. Nanti kalau 3 dikira bersama kok MTQ lagi. Oke, terakhir. Jadi ada teman-teman yang nitip pertanyaan nih, saya bacain ya. Aduh, jangan yang berat-berat pertanyaannya. Kayaknya sih nggak ada yang berat. Tapi saya nggak bacakan semua karena ini waktunya juga berhubung udah hampir 1 jam ya kita ngobrol ya. Iya, betul. Oke, saya bacakan. Siapa dulu nih? Ini dari mana dia? Oh, tadi udah disampaikan sih sebetulnya, tapi mungkin ada tips yang lebih lagi. Ini dari Yaumul Hasani dari Aimal. Katanya apa nih tips untuk memulai menghafal Al-Quran? Oh, tips untuk memulai. Iya, untuk memulai biar paten gitu loh hatinya untuk belajar dan menghafal Al-Quran. Oke, silakan. Ya, sebelum memulai sih mungkin ini siapa tadi? Yaumul Hasani. Ya. Adik kakak nih. Kakak nih, udah ya, agak tua soalnya. Ya Allah. Kakak Yaumul Hasani, yang utama sih untuk memulai mungkin mantapkan niatnya dulu, niatnya dimantapkan, tekadnya dikuatkan gitu, karena kalau niatnya sudah mantap, tekadnya sudah mantap, insya Allah kalau sudah jalan nanti apapun rintangannya, apapun ujiannya pasti bisa dilalui gitu. Kalau udah benar-benar mantap, kalau tekadnya kuat tuh pasti nggak goyah. Apapun halangannya lampar sudah ya. Yang penting mantap dulu nih dari segi hatinya, niatnya, tekadnya, semangatnya, semuanya harus mantap. Betul. Harus dipastikan mantap. Mungkin itu sih sebelum memulai. Oke, dengar tuh Yaumul Hasani. Jadi mantapkan hatinya untuk kemudian memulai belajar dan menghafalkan Al-Quran. Bismillah gitu ya. Oke, selanjutnya ini pertanyaan kedua dari Husnul Maidah. Ini dari Rempung, Lombok Timur juga ya. Katanya, gimana caranya biar istiqomah menghafal Al-Quran dan gimana caranya biar cepat menghafalkan Al-Quran? Biar istiqomah dan biar cepat gitu. Mungkin 1 bulan selesai 30 juz gitu. Mungkin kalau media bisa 6 bulan atau 1 tahun, itu udah tergolong cepat kan ya. Nah, itu gimana nih ya? Gimana caranya? Gitu. Kalau untuk istiqomahnya dulu mungkin. Iya, istiqomah dulu. Istiqomahnya dulu, ini sih. Mungkin tetap ingat ya kewajiban dari seorang hafiz itu apa? Apa itu? Kewajibannya itu kalau sudah memulai harus tidak mengakhiri. Bukan. Kalau gitu. untuk hafiz itu tidak ada kata akhir. Oh, nggak ada kata akhir. Betul, tidak ada. Terus apa yang ada? Jadi kalau berarti kalau diakhiri bukan istiqomah namanya kayak gitu ya? Jadi kalau sudah memulai itu harus siap sambut sampai seterusnya. Jadi tidak ada kata berhenti, tidak ada kata sampai di sini. Oh iya benar. Dan saya pernah dengar. Jadi menghafal itu justru lebih mudah daripada mempertahankan hafalan. Itu benar itu. Ujiannya itu tantangannya. Jadi bukan hanya sekedar menghafal gitu ya, tapi kewajibannya justru lebih besar untuk menjaga, mengamalkan dan sebagainya. Intinya ingat kewajiban, karena dengan mengingat kewajiban, insya Allah maka kita akan diistiqomahkan. Oke, Allah kasih dan kemudahan. Mungkin dibantu cara dengan cepat. Doa gitu. Kemudian cara cepat. Cara cepatnya gimana ya? Ini pengen instan aja kayaknya ini. Mungkin ada tips ya, bisa selesai 1 tahun gitu, atau lebih cepat dari biasanya. Kuncinya gimana? Mungkin
Satu sih Kak, kalau Apa ya? misalnya pengen cepat gitu, yaitu fokus. Diprioritaskan. Iya, fokus dan jadikan itu sebagai prioritas gitu. Itu maksudnya kalau kita sudah memprioritaskan sesuatu nih kayak otomatis itu sudah masuk ke dalam daftar jadwal. Maksudnya di waktu ini saya harus maksudnya untuk Al-Quran saya harus membagi berapa waktu, harus membagi berapa jam atau berapa menit gitu. Harus punya jadwal pribadi gitu ya, kapan harus murojaah, kapan harus ngapa. Itu kalau mau cepat ya, kalau saya kan ngapalnya santai. Oh, ngapal iya, tadi dia pakai sistem ngapal santai guys. Bukan apa ya, kalau mungkin bahasanya lebih ini ya, kalau ngapal santai itu lebih terlalu enteng gitu. ya Kak. Cuman itu sih maksudnya nggak menjadikan itu sebagai beban. Iya, beban atau target yang harus gitu enggak. Terus ini tadi kan udah cewek ya. Nah, sekarang ini ada dari cowok juga. Ini dari Baskara Kazwini Karim. Nah, ini dari Lombok Timur juga ini. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mendapatkan jodoh Hafizoh? Ini pertanyaannya. Sedangkan kita kepribadiannya yang laki-laki kayak tolong komak. Ini maksudnya apa itu? Aduh, Baskara. Jadi bagaimana cara mendapatkan jodoh Hafizoh sedangkan kita kepribadiannya yang laki-laki kayak tolong komak. Ini maksudnya apa tolong komak? Tapi mungkin kesimpulannya mungkin laki-lakinya nggak hafiz gitu ya, atau orang umum deh, nggak pernah masuk pondok misalkan. Tapi pengen punya istri Hafizoh. Nah, dari sudut pandang sebagai perempuan gitu ya, dan seorang Hafizoh gimana? Mungkin ada peluang nggak sih gitu? Kalau bicara jodoh nih berat ya? Iya. Jodoh itu kan misteri ya kayak maksudnya nggak ada yang tahu kita jodohnya siapa, jodohnya kapan gitu kan, rahasia Allah, salah satu rahasia Allah gitu. Nah cuman ini pertanyaannya untuk bisa mendapat jodoh seorang Hafizoh sebetulnya nggak harus ini sih, nggak harus menjadi hafiz gitu. Karena kalau saya pribadi juga kriterianya nggak harus hafiz. Nggak harus hafiz lah. Yang penting ada kamerangan nih. Yang penting baik, soalnya bertanggung jawab dan bisa menjadi imam gitu. Bisa ngebimbing ya. Betul, bimbingan konseling jangan hati-hati nanti karena istri jurusan bimbingan konseling kan, ini hati-hati nanti dibimbing balik sama istri kan. Jadi nggak harus nggak selamanya juga sih mungkin hafiz gitu. Jadi nggak gitu. Intinya sih mungkin perbaiki diri, karena kan jodoh itu cerminan diri ya Kak ya. Nah jodoh itu cerminan diri. Jadi mungkin kalau nggak harus dengan menjadi hafiz ya setidaknya mungkin dengan perbaiki diri, dari sholat mungkin dan sebagainya gitu. Dan mungkin satunya doa sih. Doa ya. Iya. Jadi ditikung di sepertiga malam gitu ya. Iya betul. Betul. Dan ini kode sebetulnya, artinya perwakilan dari kata hati perempuan-perempuan yang lain. Jadi kalau dia seorang Hafizoh, tidak kemudian pasangannya harus seorang hafiz kayak gitu. Iya kayak keluarga. Coba sekarang, nggak harus jadi hafiz. Jadi tapi kalau mau berusaha menjadi hafiz juga lebih bagus ya. Lebih bagus lagi. Jadi nanti bisa murojaah bareng gitu. Sekarang sama istri juga kayaknya lebih cepat ngafalnya. So sweet yang paling. So sweet guys. Ini ngomongin so sweet saya jadi lapar. Oke, itu dari Baskara. Satu pertanyaan lagi deh. Dari siapa ini ya? Ini banyak sekali sih. Ini dari mahasiswi YIH Pancor. Pertanyaannya, bagaimana cara memutolaah hafalan ketika lagi haid? Apakah boleh dibaca dengan lisan atau di dalam hati? Sebenarnya kalau masalah ini kan banyak pendapat ya, kayak mungkin dari teman-teman juga pasti tahu ada pendapat yang membolehkan, ada juga yang tidak membolehkan gitu ya. Cuman kalau dari pengalaman saya pribadi, mungkin maksudnya dari hasil belajar mungkin ya, gitu. Kalau misalnya sudah hafal kemudian sedang haid itu mungkin boleh diulang, boleh dibaca dengan lisan, tapi jangan dipegang. Tidak memegang mushafnya. Tidak pegang mushaf. Haid. Tapi kalau untuk mengulang itu boleh-boleh saja gitu. Karena kalau tidak diulang misalnya nih bagi seorang perempuan kan itu maksimal masa haidnya kan 15 hari ya Kak ya.
Jadi 15 hari itu kan masa waktu yang cukup lama nih gitu. Kalau setidaknya tidak dibolehkan kan itu pasti ini selama 15 hari nggak mengulang kan itu apa ya, parah gitu. Iya sih, bisa hilang 5,5 hafalan gitu. Atau mungkin teman-teman bisa menggunakan solusi menggunakan audio. Kalau saya biasanya seperti itu. Pakai audio. Kalau misalnya lagi di perjalanan, misalnya hari ini apa ya, nggak untuk hanya yang nggak cuma untuk yang haid nih gitu. Misalnya lagi sholat, cuman hari ini lagi pada kegiatan, lagi perjalanan ke Mataram misalnya kan cukup jauh nih kan. Bisa menggunakan audio di perjalanan, bisa menggunakan headset. Itu juga bisa salah satu cara untuk murojaah. Oh, itu salah satu cara untuk murojaah. Kalau misalnya sedang haid bisa menggunakan. Kalau saya mungkin itu sih. Mungkin teman-teman yang lain ada yang lebih ini. Oke. Satu pertanyaan lagi deh. Ini ada teman dari Jogja nanya, katanya Ustazah Widya. Ini memang harusnya manggil dekat itu Ustazah Widya nih. Aduh, jangan. Oke, Ustazah Widya, saya mau nanya, katanya ini cowok nih. Katanya tentu banyak sekali kesulitan dalam proses menghafalkan Al-Quran. Nah, proses terberat atau hal yang paling susah gitu dalam selama proses Ustazah Widya ngafalin itu apa gitu? Hal yang paling berat ya? Ujian yang paling berat gitu selama proses hafalan 30 juz apa? Dan oh ya, ada lanjutannya, dan cara Ustazah Widya mengatasinya. Komplit banget. Silakan Ustazah. Ya, yang paling berat waktu itu terjadi saat di sini Kak, saat di pondok. Oh, di Al-Madani. Itu kan kita biasanya per hari itu kan wajib setoran nih Kak. Berapa per hari setoran? Biasanya 1 sampai 2 lembar. 1-2 lembar. Sehari karena kan fokus, maksudnya nggak sambil sekolah. Iya. Tahasisnya karena fokus. Nah itu masa tersulitnya pernah dapat waktu di sana gitu. Waktu itu ada satu halaman, nggak tahu waktu itu lagi kenapa ya kok itu sampai 3 hari nggak hafal-hafal. Iya betul. Oh, bisa kayak gitu ya? Ya Allah, itu padahal biasanya sehari bisa sampai 2 lembar. Ya Allah, itu benar-benar ya Allah, kenapa sampai nangis gitu dulu karena nggak hafal-hafal. Itu sampai puluhan kali dibaca, diulang, tapi memang ayatnya yang susah ya waktu itu. Cuma meskipun susah juga kalau udah berpuluh-puluh kali kan pasti biasanya biasanya pasti hafal gitu. Cuman itu pernah sampai 3 hari tuh nggak setoran kali, sampai ditanyain, sampai ditegur sama ustaz. Sampai dihukum nggak juga? Dihukum sih alhamdulillah enggak gitu. Ditanya gitu loh, kenapa kok tumben gitu. Ditanya kok tumben, sampai nangis waktu itu gitu. Tapi solusinya ternyata satu gitu. Apa itu? Di setiap kesulitan yang kita hadapi itu solusinya sebenarnya satu, doa. Iya, doa. Jadi waktu itu saya berdoa, ya Allah ini kenapa kok nggak hafal-hafal gitu. Ya Allah kasih kemudahan, kasih doa. Atau mungkin kita pernah berbuat salah kepada sesama atau kepada orang tua, nah itu mungkin kita istighfar, mungkin istighfar, mohon ampun dan mohon doa aja gitu. Mungkin kesalahan itu yang kemudian menghambat kita ya, betul. Sehingga tidak dimudahkan. Itu pernah kita, itu pengalaman yang sampai detik ini saya enggak. Itu kalau udah sampai nangis itu udah merasa itu udah ya Allah apa ya, benar-benar waktu itu di fase-fase apa ya, ya pasti ada tantangan, uji coba. Itu ketika berada di juz berapa? Udah pertengahan atau iya, udah sesi akhir? Kalau nggak salah juz 17 deh. Oh, juz 17 ya, pertengahan. 18 itu ya guys. Bro, ini temen dari jauh banget ini nanyain. Itu kesulitan terberat yang pernah dihadapi oleh Widya, dan solusinya adalah doa, istighfar gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak disengaja mungkin dilakukan tapi menyakiti hati orang tua bahkan mungkin ya, atau teman-teman di sekitar. Doa kemudian dicoba lagi dan kemudian terbukti ya, dimudahkan. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terakhir ini benar-benar terakhir ini. Jadi ada challenge terakhir. Jadi kalau saya sebutkan 2 kata, terus sebut satu kata aja yang itu menandakan karakter Widya atau yang Widya suka gitu. Secara cepat ya, jangan lama mikir ya. Jangan lama mikirnya nih. Oke, langsung ya. Harta atau cinta?
cinta. Kenapa? Ini kan sama alasannya ya. Nggak sebahas sih sama alasannya, tapi ini kayaknya menarik. Ya spontan ya tadi jawab cinta, tapi memang cinta sih cinta. Alasannya kenapa? Karena apa ya? Dengan cinta kita bisa mendapat harta. Gitu. Oh gitu. Tapi belum tentu dengan harta kita bisa mendapat cinta. Kalau bagi saya pribadi sih. Maksudnya kalau sudah cinta, contoh nih misalnya pekerjaan gitu. Kalau kita sudah cinta dengan pekerjaan, maka hartanya datang. Itu ngikut gitu ya? Iya, ngikut. Oke, cinta guys. Soleh atau ganteng? Soleh. Kaya atau sehat? Sehat. Nama hafalan atau murojaah? Murojaah. Dokter atau hafiz? Hafiz. Fakultas teknik atau fakultas pendidikan? Pendidikan. Oke, itu aja. Itu aja. Ini kayaknya jawabannya bisa jadi kriteria. Jadi pilihannya tadi itu bisa jadi ya itu dah. Iya, insyaallah. Oke, silakan diminum kopinya dulu sebelum kita tutup. Ini kayaknya udah dingin. Ya, sepertinya sudah berakhir ya. Kita sudah diskusi, ngobrol panjang banget dari tadi, mulai dari kapan mulai ngafal ya, tantangannya apa saja, motivasinya, kesibukan, bahkan sehari-hari udah semua disampaikan. Atau mungkin ada yang masih belum keluar gitu ya? Nggak ada sih. Nggak ada ya, udah semua. Oke. Buat pemirsa di luar sana, buat teman-teman semua, ini adalah konten perdana ya di program 30 Juz di series. Jadi program ini khusus kita undang para hafiz dan hafizah gitu. Ini seperti ada ini spesial banget karena ini orang pertama yang kita undang. Jadi narasumbernya spesial di acara yang spesial. Insyaallah ya. Semoga di kegiatan kayak gini walaupun mohon maaf ya ini suara sebetulnya masih ya rada-rada ini ya. Rada-rada kering-kering gimana gitu ya. Serak-serak basah kayaknya. Tapi harus tetap produktif ya, walaupun lagi kurang sehat atau mungkin lagi nggak ada kerjaan atau hanya rebahan aja, dengan cara menonton hal-hal kayak gini, hal-hal positif kayak gini, insya Allah ya dapat pelajaran, bisa ngambil hikmah gitu ya dari Ustazah Widya. Insya Allah. Oke. Jadi insya Allah dalam program-program ke depan, dalam ngobrol selanjutnya kita akan undang para hafiz dan hafizah yang tentunya menginspirasi juga sehingga bisa berbagi pengalaman yang luar biasa. Karena masing-masing orang punya tantangan berbeda, punya prosesnya juga yang berbeda sehingga bisa memberikan pelajaran yang berbeda-beda juga kayak gitu ya. Amin. Oke. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.